Halo Jitirus, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Poco F6. Ya, setelah video unboxing Poco F6 tayang kemarin dulu, keesokan harinya, Realme Indonesia itu meluncing Realme GT6. Dan kita sama-sama ngeliat ya, dua brand warna kuning ini, si Poco dan Realme, itu saling sindir-sindiran di media sosial. Ya maklum sih, Poco F6 dan Realme GT6 ini memang seri terbaiknya, atau seri tertingginya Poco dan Realme yang masuk resmi Indonesia. Plus sama-sama pakai Snapdragon 8S Gen 3 pula. Seru sih ngeliatnya, tapi ya di sini saya bagian ngomentarin produknya aja deh. Nah, apakah Poco F6 dan Realme GT6 ini comparable? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Soalnya kalau ngelihat prediksi harga ya, ini beda harganya itu bisa sejutaan lebih. Dan buat sebagian orang, beda harga segini tuh lumayan banyak ya. Jadi ya nggak pas lah kalau harus di-compare. Tapi buat sebagian orang lainnya, ya wajar-wajar aja kalau di-compare. Toh orang yang udah beli Poco F6 itu nggak akan beli Realme GT6. Dan sebaliknya. Beda nih sama HP Samsung dan juga iPhone yang sering di-compare banyak orang. Tapi tetap ya, banyak orang yang beli dua-duanya. Tapi kalau soal itu kita bahas nanti ya. Soalnya ini bisa panjang jadi satu video sendiri. Nah sekarang kita bahas Poco F6 dulu nih. Katanya sih jagoan datang belakangan. Tapi apa benar Poco F6 ini jagoan? Ya, diajak mabar PUBG Mobile versi terbaru, Poco F6 ini udah bisa maksimalin settingan rata kanannya. Ultra Extreme-nya di sini tuh udah jalan ya, alias bisa digaspol pakai frame rate maksimalnya PUBG yang sekarang udah tembus 120 FPS. Ya, lagi-lagi nggak banyak HP yang bisa jalanin PUBG Mobile yang semulus ini. Kalau nggak HP gaming, ya HP flagship beneran. Terkecuali Infinix GT20 Pro sih, yang ini agak lain sih. Mahal enggak, HP gaming beneran juga bukan. Dukungan orang dalamnya emang nggak main-main ya. Ya sekedar info aja sih, bisa pakai rata kanan di game tertentu itu nggak semata-mata mesinnya doang yang ngegas. Faktor orang dalam alias pengembang gamenya itu juga ngaruh kok buat ngebukain settingan yang optimal supaya performa mesinnya tuh bisa lebih keluar. Tapi nggak cuma PUBG Mobile doang ya yang ngancir di HP ini. Ini buat dipakai push rank Mobile Legends, pakai settingan rata kanan itu juga lancar banget. Layar dan chipsetnya benar-benar dioptimalin mentok di sini. Mulus parah di settingan ultra alias 120 fps. Kayak pas liburan anak sekolah kemarin, saya tuh iseng minjemin Poco F6 ini ke saudara ya, yang hobi main Mobile Legends tapi HP-nya kentang. Dia tuh girang banget karena bisa ngelihat visual Mobile Legends yang secakep dan semulus ini. Ya, untuk orang yang hobi push rank Mobile Legends macam saudara saya tadi, settingan makan news kayak gini tuh bener-bener ngasih pengalaman yang plus-plus sih. Di sini tuh bener-bener bisa ngerasain biar lagi rusuh-rusuhnya momen late game, animasi dan grafisnya tuh tetap paripurna. Oh ya, respons layarnya juga gercep ya. Pas saya kepoin touch sampling rate-nya, itu ada di kisaran 250 Hz. Oke sih, tapi ya nggak spesial-spesial banget. Padahal di Poco S6 Pro itu bisa lebih gercep di 480 Hz. Nah, saking ngegasnya ini mesin, saya tuh nggak pakai mikir lagi ya. Buat nyiksa Poco F6 ini pakai settingan highest 60 fps di Genshin Impact. Dari zaman di Poco F5, settingan kayak gini tuh nggak jadi beban sih. Frame rate-nya nyaris lurus di 58-60 fps. Kalau untuk suhunya, itu emang sedikit lebih hangat sih. Kayak baru main 15 menitan, udah mulai ke arah 40 derajat Celcius ke atas. Ya sebenarnya kalau pengen lebih aman buat baterai dan mesinnya, saya sih saranin buat main pakai fan cooler aja. Ya ini nggak akan naikin frame rate jadi 70 atau 90 fps. Nggak akan ya, karena emang mentoknya Genshin ya di 60 fps aja. Tapi ya di sini tuh jadi lebih enjoy mainnya. Tangan nggak cepet keringetan gara-gara megang bodi yang hangat tadi. Genshin Impact rata kanan boleh lewat sih. Tapi game berat yang satu ini kayaknya bikin Poco F6 agak ngos-ngosan. Secara genre, ini Wet n Waves memang mirip Genshin ya, open world RPG gitu. Frame dropnya di sini lebih sering ya, bahkan traveling doang kayak gini, langkahnya tuh agak berat kalau HP-nya udah mulai hangat. Ini sengaja ya saya siksa pakai settingan paling mentok, dimana Poco F6 ini mulai ngerem-ngerem performa dan rata-rata jalan di 40-an fps. Nah, di sini baru deh, fan cooler kerasa ada gunanya juga. Lumayan lah, pas udah diademin kayak gini, mesinnya tuh balik ke gas lagi dan bisa jalan di 50-60 fps. Tapi tentu ya, naik turunnya tetap ada dan lebih berasa daripada di Genshin Impact. Oke lanjut, kalau buat layarnya gimana nih? Ya, kalau dipakai buat maraton drakoran di Netflix, layar Poco F6 ini masih sedap banget sih. Ini udah bisa streaming di kasta paling tinggi ya, yaitu Dolby Vision, dimana kontras dan gonjrengnya tuh lebih dapat, biarpun cuma nonton di layar HP doang. Untuk resolusi memang berasa ada upgrade tipis-tipis ya dibandingin Poco F5. Tapi ya kalau saya lihat sih bedanya nggak terlalu signifikan. Tapi paling nggak, layar Poco F6 ini tuh udah sepaket sama sensor sidik jari. Dan udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus yang biasa dipakai di HP-HP flagship. Jadi ya amit-amit kebentur, insya Allah sih layarnya masih cukup aman ya.
Cuma ya saya tetap nyaranin buat pasang tempered glass yang proper ya, buat dapetin proteksi yang lebih ekstra. Tapi ya masih belum upgrade di layar HP ini sih cuma satu ya. Ya, AOD atau Always On Display-nya masih terbatas 10 detik doang. Terus kalau untuk softwarenya, Poco F6 ini dari buka kotak udah langsung jalan pakai HyperOS ya, yang basisnya Android 14. Jadi ya udah bisa nikmatin tampilan lock screen yang ada deep effect gitu ala-ala iOS. Terus fitur editing fotonya juga lebih lengkap sekarang di galeri. Dan ukuran softwarenya juga lebih ringkas dari MIUI. Cuma ya masih ada sih yang dikeselin pengguna Poco atau Xiaomi era MIUI di HP ini. Ya, ada iklannya, ada iklannya, ada iklannya. Kalau baca-baca infonya sih, Poco F6 ini bakalan dapat update Android itu selama 3 tahun ke depan ya. Plus 1 tahun tambahan lagi buat dapetin security patch sampai tahun 2028. Oke lanjut, kalau untuk kameranya gimana nih? Ya, kali ini Poco lebih milih ngebuang kamera gimbal makronya dan tinggal nyisain 2 kamera yang bakalan lebih sering kepake. Ini ada kamera utama dan kamera ultrawide. Nah, kalau main kamera utama, ini secara resolusi memang berasa downgrade ya. Dari yang tadinya 64 megapiksel, turun ke 50 megapiksel. Tapi jangan salah nih, sensor kamera yang dipakai juga berbeda. Kalau di F5, dia kan pakai OmniVision ya. Nah, di F6 ini dia balik lagi pakai sensor Sony, tepatnya Sony IMX882. Yang sekarang udah rebranding jadi Sony Lithia 600. Sensor Sony itu kalau ketemu mesin Snapdragon emang nyenengin sih. Karakter warnanya cakep, tajamnya dapat, akurasi warnanya juga oke. Performa HDR-nya lumayan oke juga nih, biar HP ini dicap cuma main performa doang. Tapi dilihat-lihat memang ini bukan karakter warna yang konjreng banget ya. Karena dari warnanya sih emang lebih pengen deket ke warna natural. Kalau untuk kamera ultrawide-nya memang masih standar ya. Masih berasa agak jomplang dari kamera utamanya dan bukan yang tajam-tajam banget. Buat foto-foto malam kayak gini, hasil fotonya lumayan bersih ya dari noise. Cuma emang tipikal foto malam yang gelap gitu. Bukan serba terang kayak toko emas. Saya sih berharap ya di next update bakal diimprove lebih bagus nih untuk mode malamnya. Dan bisa ngangkat warna langit malam yang lebih oke lagi. Tapi yang jelas dipakai buat hunting foto malam yang butuh tangan stabil dan jepret foto yang lebih sat-sat. Di sini OIS-nya itu cukup membantu ya buat minimalisir blur dan juga goyang. Yap, kalau dipakai buat ngevlog ini sih sebenarnya kamera depan Poco F6 lumayan oke ya, karena dia bisa rekam 60 fps dan ini hasilnya juga cukup smooth dipakai sambil jalan. Untuk backlightnya so far sih masih cakep ya belakang nih. Saya lagi ada di Ancol, ini beberapa background, ada perahu, laut, masih kelihatan cukup jelas. Nggak ada 4K, tapi ya minimal 1080 60 fps masih cukup oke sih. Nah, untuk perekaman video pakai kamera belakang, di sini Poco benar-benar bisa maksimalin mesinnya F6 ya, yang mana ini udah bisa rekam 4K 60 fps. Tajamnya dapat, smoothnya juga dapat, dan ini masih sangat-sangat stabil biar dipakai sambil jalan. Dan Poco F6 ini juga udah bisa rekam video HDR10 ya, yang mana untuk bikin konten kayak gini tuh emang butuh mesin atau SoC yang benar-benar powerful. Tapi ada satu catatan sih, pas kita rekam pakai kamera ultrawide, terus mau pindah ke kamera utama, sayangnya fitur multi lens-nya di sini nggak jalan ya. Karena pas pindah ke perekaman satu kali, itu tuh dia nggak akan balik ke kamera utama, alias ini cuma ngezoom in dan ngezoom out dari kamera ultrawide-nya. Ya, dengan mesin segaspol ini performa baterainya masih badak gak sih? Untuk memakai normal versi saya, kayak nyalain auto brightness harian, terus selang-seling pakai koneksi seluler dan wifi. Terus untuk refresh rate saya set auto 120 Hz, dan untuk temanya saya set serba gelap ya karena pakai layar OLED. Bisa saya bilang untuk performa baterainya tuh masih sangat-sangat powerful buat dipakai dari pagi sampai malam. Ya kurang lebih kayak gini ya untuk konsumsi baterai per aplikasi yang saya coba di Poco F6. Ya paling deras itu tentu aja buat streaming di Netflix. Apalagi di sini kan bisa streaming yang paling tinggi ya, yaitu Dolby Vision. Yang mana ini ngasih visual yang cakep, tapi sebaliknya bikin baterai jadi bocor halus.
Nah, bagian yang lumayan upgrade dari Poco F6 ini juga ada nih charger bawaannya yang sekarang lagi satset di 90 watt. Ini saya ngecas dari 10% sekitar 15 menit, itu baterainya udah keisi setengah ya. Dan sampai benar-benar penuh, itu cuma butuh waktu sekitar 35 menit. Angka ini cukup akurat ya kalau ngelihat hasil klaimnya Poco yang ditulis di website mereka. Ya, sekitar 35 menit juga. Tapi saya masih belum bisa mastiin Poco itu di tesnya itu ngecasnya dari 0% atau 10% kayak saya. Kesimpulannya, waktu saya bikin video review ini memang harga resmi Poco F6 belum keluar ya. Tapi nanti kalau udah keluar bakal saya taruh di judul, di thumbnail dan juga di deskripsi. Lihat aja nanti. Ya, tebakan saya sih Poco F6 ini bakal dijual di harga 6 jutaan ya. Karena 3 alasan nih. 1, harga dolar itu naik banyak banget. Terus yang kedua, harga storage di seluruh dunia itu juga lagi pada naik. Dan yang ketiga, Poco F6 ini kan kastanya di atas Poco S6 Pro ya, yang kemarin itu dijual dengan harga 5 juta. Saya sih cuma bisa berharap ya, semoga Poco F6 ini tuh stoknya nggak goib, terus nggak ada isu matut lagi, dan harganya nggak arogan. Karena emang sih dari segi performa ini HP menarik banget. OP banget lah di harga 6 jutaan. Ya sekitar 70-80% daya tarik HP ini tuh emang ada di bagian performanya. Karena dia pakai mesin Snapdragon 8 Gen 3, terus storage-nya udah UFS 4.0 dan chargernya juga 90 watt. Ya kalaupun ada satu deal breaker paling karena HP ini tuh cuma dijual online doang ya, alias Anda nggak bisa nemuin di toko-toko offline atau di toko-toko fisik. Kalaupun ada di toko-toko fisik, itu mungkin tokonya akan beli online dulu atau resell dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Ya maklum lah buat cuan tokonya. Terus kalau Anda tuh punya masukan, sebaiknya Poco F6 ini di-compare sama HP apa di video berikutnya, komen di bawah ya. Ya, di sini dengan saya Arya, di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.